menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan kelancaran untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa. Nah, untuk ketua kelas, ya, Bapak minta untuk memimpin doa. Bersiap, baca doa untuk belajar, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya, hari ini kita akan belajar materi tentang sistem komputer, ya. Nah, minggu kemarin kita sudah sempat membahas, ya, terkait dengan apa itu sistem komputer, ya. Nah, ini berkaitan dengan perangkat yang biasa kita gunakan. Seperti kalian ketahui bahwa di era digital yang pada saat ini banyak, ya, hampir semua orang menggunakan perangkat teknologi, perangkat IT, ya. Baik itu dalam kegiatan belajar, pekerjaan, ya, kegiatan rumah, itu hampir semuanya bersentuhan dengan perangkat teknologi. Nah, tentunya di antara kalian, ya, ada yang bisa menyebutkan terkait dengan perangkat teknologi yang biasa digunakan itu apa saja? Mouse, Handphone, laptop, komputer, tablet. betul sekali, ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari perangkat teknologi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, terutama contohnya dalam belajar tadi disebutkan ada handphone. Nah, handphone ini kan sudah termasuk handphone pintar, ya, smartphone. Jadi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga bisa digunakan untuk searching, ya, include, ya, dengan media internet. Dimana dengan adanya media internet ini kita bisa melakukan banyak hal, ya, untuk mencari akses informasi terkait dengan pembelajaran di sekolah ini. Nah, sebelum kita lanjut, tadi kalian sudah bisa, ya, atau mampu menyebutkan
terkait dengan apa saja perangkat-perangkat teknologi yang biasa kita gunakan. Nah, sebelumnya kita buat unik kesempatan kelas yang sudah kamu buat nih. Apa? Yang pertama, fokus ya, fokus dalam belajar. Terus Nggak boleh main HP. nggak boleh main HP. Terus apa lagi? Apa lagi? Nggak boleh keluar. Ya, pada saat kegiatan pembelajaran harus ada izin dulu ya. Ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, sebelum Bapak lanjut, Bapak akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan terkait dengan perangkat keras ya, kalian mampu mengidentifikasikan perangkat keras dan perangkat lunak komputer minimal 5 jenis ya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi ya, kalian mampu mengklasifikasikan jenis-jenis perangkat keras dan perangkat komputer dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ya terkait dengan materi, kita coba ya sejenak mindfulness ya, relaksasi, duduk yang rapi dan tegak duduknya, duduk yang rapi, tangannya ditaruh letakkan di paha, tangan letakkan di paha, ya posisinya tegak semuanya. Kemudian pejamkan mata kalian, tarik nafas yang dalam, tahan kira-kira 10 detik, kemudian hembuskan perlahan. Kemudian tarik nafas kembali, tahan, hembuskan secara perlahan. Tahan lagi, relax ya. Hembuskan perlahan. Oke, hembuskan. Oke, jadi tujuannya supaya kalian bisa lebih relax ya, menenangkan diri. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan terkait dengan video pembelajaran ya, kalian simak baik-baik ya, masih menggunakan handphone diletakkan ke handphonenya ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem komputer. Ada 3 komponen utama dalam sistem komputer, yang antaranya adalah hardware, software, dan firmware. Sistem komputer memiliki pengertian kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan software tanpa bantuan firmware. Begitupun software tidak dapat berinteraksi dengan firmware tanpa bantuan hardware. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang 3 komponen dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware, atau bisa disebut juga dengan perangkat keras. Adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Monitor, mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Nah, peralatan-peralatan tersebut adalah termasuk elemen hardware komputer. Yang berikutnya, software atau perangkat lunak adalah berupa program yang berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Dan yang pasti, perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak diklasifikasikan berdasarkan kategori pemanfaatannya. Mari kita bahas beberapa di antaranya.
Yang pertama adalah sistem operasi, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur media input, output, media pemproses, dan lain-lain. Adapun contoh aplikasi sistem operasi diantaranya Microsoft Windows, Linux OS, ataupun macOS. Kemudian perangkat lunak program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah angka seperti MS Excel, pengolah kata seperti MS Word, ataupun aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajah internet, contohnya Google Chrome. Yang terakhir adalah perangkat lunak bantu atau utility. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti data recovery, disk defragmented, ataupun antivirus. Komponen terakhir yang membentuk sistem komputer adalah brainware atau bisa juga disebut perangkat otak, adalah manusia atau pengguna komputer itu sendiri. Brainware bisa pula disebut sebagai user. Jadi ketika kamu menggunakan sebuah komputer, maka sebenarnya kamu yang menjadi pengguna komputer itu sendiri juga menjadi bagian dari sistem komputer tersebut. Saat kamu mengetik misalnya di Microsoft Word atau mungkin bermain game misalnya, maka kamu menjadi brainware dari komputer tersebut. Maka dari itu, brainware secara sederhana bisa kita sebut sebagai pengguna komputer tersebut. Keberadaan brainware menjadi sangat penting karena tentu saja komputer tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dioperasikan oleh pengguna. Demikian penjelasan tentang apa itu sistem komputer dan komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Baik anak-anak ya, tadi kalian sudah mengamati ya terkait dengan sistem komputer. Nah, sistem komputer itu tadi sudah dijelaskan ya oleh Bapak Ibu. Itu ada 3 ya, ada berapa? 3. Yang pertama itu apa? Hardware, yang kedua software, ketiga. Jadi sistem komputer ini itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah hardware, kemudian yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah brainware. Nah, 3 komponen ini itu harus saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa terpisah. Jadi hardware tanpa software ini tidak akan berfungsi. Demikian juga software tanpa hardware tidak akan berfungsi. Nah, kemudian hardware, software tanpa ada brainware ini juga tidak akan berfungsi. Nah, misalnya contoh hardware itu adalah apa? Perangkat keras. Nah, seperangkat alat komputer yang secara fisik itu bisa disentuh, bisa dilihat, bisa diraba. Secara fisik, seperangkat alat komputer, contohnya apa aja? Ada CPU misalnya, ada keyboard, ada mouse, USB, ada apa lagi? USB, ada printer ya. Ini seperangkat alat komputer yang secara fisik itu bisa disentuh, disebut dengan hardware. Nah, hardware tanpa adanya software itu tidak akan berfungsi, tidak akan berjalan. Sama halnya seperti kita punya handphone baru beli nih, tapi belum diinstal aplikasi, belum diinstal operating sistemnya, maka handphonenya tidak akan bisa digunakan ya. Sama halnya seperti komputer juga sama seperti itu. Nah, itu hardware. Jadi pengertian hardware ini adalah seperangkat alat komputer yang secara fisik itu bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa dilihat. Nah, kemudian yang kedua itu software. Software nama lainnya adalah perangkat lunak. Nah, software ini ya merupakan aplikasi yang terintegrasi ya, yang menjalankan perangkat keras. Nah, contohnya software ini ada 2 kategori ya, ada software operating system sama software aplikasi tambahan. Nah, untuk software aplikasi misalnya kalau misalnya kamu menggunakan komputer di lab, itu aplikasinya berbasis Windows ya, Windows 10. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari software sistem operasi ya, contohnya adalah Windows. Nah, kemudian ada software tambahan ya sebagai pelengkap dari komputer. Perangkat komputer misalnya ada Microsoft Word ya, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, atau yang suka dengan musik misalnya ada untuk MP3-nya,
yang suka lihat film misalnya ada aplikasi ya untuk memutar videonya. Nah itu contoh-contoh dari software. Nah kemudian brainware. Brainware itu apa? Lihat gambarnya, brainware itu apa? Brainware itu adalah orang, betul ya? Yang orang yang menggunakan komputer atau disebut dengan user. Orang yang menggunakan, orang yang menjalankan komputer disebut dengan brainware. Misalnya contoh ketika pada saat kamu menggunakan laptop, menggunakan PC, ya maka kalian itu termasuk brainware, orang yang menggunakan, orang yang mengoperasikan komputer. Nah ini dari tadi paparan yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Coba nih nanti Bapak minta, ya. Kemarin kan kita sudah bagi kelompok ya, sudah bagi kelompok, ada kelompok A, bukan, kelompok hijau, merah, biru ya, hijau, merah, biru. Nah coba dari hasil pengamatan kalian nih, diantara yang sudah dipaparkan, nanti masing-masing dari kelompok, ya kira-kira bisa ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Hardware, tentang hardware, kemudian software dan brainware. Sudah paham ya? Apa yang maksud dengan hardware? Dari kelompok hijau, hardware itu apa? Kelompok hijau, hardware. Definisinya pengertiannya apa? Alat komputer yang terlihat secara nampak, secara fisik. Bisa. Kalau software, kelompok merah apa software? Iya. Software adalah perangkat lunak yang secara fisik tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Yang fungsinya itu ya untuk terintegrasi ya kepada hardware supaya komputer bisa berjalan. Nah kemudian kelompok biru, brainware itu apa tadi? Orang yang menggunakan komputer ya, atau yang menjalankan komputer. Nah sekarang Bapak kasih tugas pada kalian ya untuk masing-masing kelompok. Coba dibantu Satria. Oh ya. Ini ada KPD masing-masing dapat satu kelompok dapat satu ya. Tidak satu. Tapi dibagi. Tidak sama ya Pak? Iya. Iya satu kelompok ini bagi. Di rombeng Pak. Enggak, langsung aja nanti siapa yang ngisi kamu diskusikan. Silakan membaca materi ya terkait dengan sistem komputer. Baru 15 menit ya untuk kalian berdiskusi, kemudian membuat kesimpulan ya dari materi belajar yang sudah kita pelajari ya. Ya, diskusikan. Nanti perwakilan dari kalian ya tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian sepakati. Banyak presentasi. Ya. Nanti yang kelompok hijau Ini ada Pak, mau kamera ya? yang Marius ya nanti yang ngomong berapa? Di sini tahu kan? Iya masih juga. Kalau ini kamu
Ini kan ada langsung aja buat kesimpulan. Enggak apa-apa, Bun. Iya, enggak apa-apa. Diskusi sama Jo, diskusi. Pak, coba jadi soal. Iya. Pak ini nggak dikasih Pak. Enggak usah. Coba kesimpulannya Pak kesimpulannya dari sini Pak. Untuk menentukan data atau menentukan data Bisa. kelompok ya dimatakan terkait dengan sistem komputer yang sudah kalian diskusikan ya. Baik dari kelompok hijau, kelompok merah, dan kelompok biru. Jelaskan tuh sistem komputer itu apa. Ya, langsung ditulis di belakang untuk nanti yang menyampaikan siapa nih? Berempat. Yang menyampaikan siapa? sama dia nih Pak. Nah, kita sama dia boleh. Ya boleh. Dan tiga juga boleh. Nah, kamu dia apa kesimpulannya? Aku dilakukan Pak. Tanya aku. Oh, kalau tadi kalau rezeki itu berarti Atas dapat dapat kan dua. Pak kamera ini ke sini kan Pak. Yang tiga tadi dari sistem komputer. Sistem komputer. Ya udah, hardware bahasa Inggris. Dia mau bayar Pak. Apa? Diskusi kan? Ya, hardware. Demi Allah Pak. Baik, waktunya selesai ya. Selesai, silakan dari masing-masing kelompok merah sudah? Sudah ya? Ya, kelompok merah sampai ke depan dulu, kelompok merah. Iya, nggak apa-apa. Ayo, cepat bangun berempat dong. Empat-empatnya bangun. Yang membaca siapa? Ya, di sebelah sini. Ya, Depan lah, depan. ya, Hasilnya apa? yang membacakan hasil diskusinya. Ya, Pak. Ya, baik.
di sini bukan karena dari terus, tapi kami ingin berpresentasi. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Queen. Nama saya Johannes Lazar. Nama saya Palmino Mulia. Kami dari kelompok merah yang mempresentasikan hasil dari kesimpulan sistem komputer. Keras, berarti keras ya. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata dapat disentuh atau digunakan. Perangkat lunak software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Driver atau user adalah orang yang menggunakan ataupun membiasakan perangkat komputer. Betik mangga di depan kosan. Cuci dulu supaya bersih. Sepertinya sudah pada bosan. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk wow semuanya untuk kelompok merah. Kasih tepuk wow. Ayo. Kasih B. Kasih Allah. Kasih keren. Selanjutnya kelompok teman-teman dan ibu guru, pada siang hari ini kami ingin mempresentasikan kesimpulan tentang hardware, software, dan brandware. Perangkat software itu adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukkan atau input, keluar output, memproses prosesor, memori, dan menyimpan stronger. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukkan. Software adalah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubungan antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Brandware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau mengatur sistem dalam komputer. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, tetapi jangan meminta kepastian karena kami di sini presentasi bukan menjadi hati yang sulit. kasih tepuk. Baik, terima kasih ya sudah mengerjakan Puji siapa? kemudian sudah menampilkan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan ya. Baik, sebelum ya kita mengambil pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian, coba siapa yang bisa menyebutkan yang termasuk perangkat keras itu apa saja? Coba dari, oke, kelompok merah, hijau, CPU, mouse, keyboard, Terus lagi monitor, terus fokus. fokus itu termasuk perangkat keras. Oke, siapa yang bisa menyebutkan yang termasuk perangkat lunak komputer? Perangkat lunak. Tadi kan ada perangkat keras ya. Kemudian perangkat Microsoft Excel. Aplikasi. Bukan, ini nama aplikasi. Ya, kalau hijau apa? Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Word, itu Microsoft yang ada di handphone aplikasi itu termasuk perangkat lunak semuanya. Coba sebutin. Kamera, Nah, kamera, ya.
Betul, betul sekali ya. Jadi di akhir pembelajaran ya, ternyata kalian sudah mampu menjelaskan atau mengidentifikasikan apa yang dimaksud dengan perangkat keras. Berikut contoh-contohnya. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan perangkat lunak dan berikut contoh. Ya. Bapak berharap apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya bisa diterapkan ya, bukan hanya pada saat pembelajaran ya. Karena kalian harus mampu mengoperasikan baik itu komputer atau perangkat yang lainnya. Nah, tentunya Bapak yakin misalnya penggunaan handphone ya, itu kalian sudah tanpa harus belajar banyak, kalian sudah mampu dengan sendirinya. Misalnya nih, oh ini di handphone itu kalau handphone itu sistem operasinya apa? Android. Ada iOS, ada Android. Kalau yang berbasis Android itu ya handphone yang kalian pegang, aplikasinya banyak sekali. Nah, tentunya apa yang kita manfaatkan pada saat kegiatan pembelajaran, kegiatan sehari-hari, nah itu bisa ya kalian terapkan setelah kalian memahami pembelajaran. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak kasih tugas untuk kalian ya, menulis refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ditulis saja masing-masing. Bapak kasih kertasnya. Nah misalnya contohnya ini, hal yang menarik ya, hal yang menarik yang kita pelajari pada hari ini apa? Terus yang kedua misalnya tantangannya ya, terkait pembelajaran pada hari ini apa? Silakan ditulis. Ini di rumah. Bukunya ditulis. Refleksi ya kegiatan pembelajaran. Boleh pilih salah satu ya. Hal yang menarik menurut kalian terkait pembelajaran pada hari ini. Atau tantangan. Tantangan yang kalian temukan ya terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Silakan ditulis. Bapak kasih waktu. Hal menarik terkait pembelajaran pada hari ini. Bisa mengetahui berikut kalian ya. Artinya 3 menit sudah selesai. Kalau sudah kumpulkan, ini depan. Jangan lupa tulis namanya. Sudah kumpulkan sini ke depan, tulis namanya ya. Namanya siapa? Ini. Kamu nih. Ayo. Udah berapa? Udah Jumat Pak. Sini gimana? Sini. Oke. Baik, kalau sudah duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Bapak sudah kirim tugas hari ini, pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan secara daring. Nanti setelah pada Jumat tugasnya sudah diselesaikan supaya langsung bisa memberikan penilaian. Paham ya? Paham. Linknya sudah Bapak sampaikan di grup ya, menggunakan quizzes. Nanti silakan kalian isi setelah pada Jumat nanti silakan dikumpulkan. Dan jangan lupa untuk kegiatan hari ini tugas kalian di rumah ya, untuk mencari tahu, mengekspor terkait penggunaan perangkat keras selain dari komputer yang biasa digunakan di rumah. Ya.
Nanti pas pertemuan berikutnya kalian sudah harus memaparkan misalnya, oh ya Pak, selain dari komputer ternyata banyak dari lingkungan keluarga di rumah misalnya menggunakan HP, handphone ya untuk melakukan tugas-tugas sekolah misalnya, atau tablet dan sebagainya. Paham ya? Ya, Pak. Baik, kalau sudah duduk yang rapi, kemudian disiapkan. Siap. Sudah untuk pulang mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam Pulang. Terima kasih, Bu. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi